Yo Mina, balik lagi sama gue dan kali ini gue bakal lanjutin ada cerita manga yang pernah gue bahas sebelumnya, yaitu Sosugyo Arabomuno Kanojo Tachi. Kalau kalian belum nonton part 1 videonya, kalian bisa cek di deskripsi video ini, oke? Agar kalian bisa paham soal ceritanya. Karena sekarang gue sudah nabung beberapa chapter, jadi gue buatin aja lo cerita manganya buat kalian. Jadi biar lama lagi kita gas aja lah kalau cerita manga Sosugyo Arabomuno Kanojo Tachi. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Lanjut, Kanae marah ke Sora yang dimana skrip buatan Sora itu terlalu dewasa. Sora bilang kan akhir dari romance itu bakal ke kasur. Kanae melawan balik kalau Sora ini nggak ngerti soal film romance. Dan Sora yang menambahkan adegan itu sama aja jadi film dewasa. Sora balas balik, dia nggak terima kalau Kanae nggak bisa membedakan softcore dan hardcore film. Kanae bilang dia itu tahu kalau hubungan di kasur itu bisa menunjukkan bagaimana hubungan pasangan di film softcore. Tapi dia nanya di skrip ini gimana. Sora langsung bilang kalau itu adalah hardcore. Kanae jelas marah dan Sora ini mulai yeping soal hal yang aneh dan Kanae bilang apa Sora nggak bakal terganggu kalau dia dan Onomine melakukan begituan. Sora bilang nggak apa-apa. Kanae jelas merasa sakit hatinya. Tapi Sora bilang jika dia itu aktrisnya, dia nggak bakal menolak kok kalau tidur bersama Kanae. Kanae jelas kaget dan bilang Sora harus menulis ulang skrip dia. Sora sebenarnya nggak mau, apalagi membuat ulang skrip itu susah. Dan Manaka juga minta maaf karena dia juga yang memasukkan beberapa ide di skrip itu. Tapi mereka berdua bakal berusaha bersama. Lalu besoknya, Kanae yang lagi makan siang sendirian dan melihat Manaka memakai penyamaran. Jadi dia menyapai Manaka dan Manaka kaget. Lalu Kanae nanya kenapa Manaka pakai penyamaran. Jadi Manaka itu kesusahan dalam membuat skrip barunya, makanya dia sekarang mengawasi bagaimana orang lain pacaran. Dan Kanae nanya, pas dia dan Sora bersama, mereka itu lancar membuat idenya, tapi sekarang kok kesusahan. Manaka bilang kalau mereka berdua, idenya itu bakal terlalu nyeleneh. Dan Manaka berpikir untuk membuat film yang lebih simple. Dan Kanae sadar dengan permasalahan Manaka, dan Manaka kagum bagaimana pembuat skrip film itu bisa bekerja dan menemukan idenya. Jadi Kanae bilang kalau dia dulu pernah mewawancarai seorang penulis. Katanya dia mendapatkan ide dari pengalaman hidupnya. Dan Kanae bilang seharusnya Manaka pakai pengalaman dia dengan mantan pacar dia. Manaka langsung murem. Kanae sadar dengan blunder dia karena membahas mantan Manaka. Kanae langsung minta maaf karena nggak memikirkan perasaan Manaka. Manaka heran kenapa Kanae minta maaf. Jadi Manaka tadi sedih karena dia nggak pernah punya pacar. Kanae kaget bagaimana mungkin Manaka nggak pernah punya pacar padahal dia itu populer. Manaka bilang kalau dia mendedikasikan hidup dia di klub lari, mana mungkin dia bisa punya pacar. Kanae malah merasa senang mendengar itu. Lalu Manaka bilang pasti Kanae sudah pernah pacaran, apalagi dia kenal dengan banyak cewek. Kanae balas kalau dia nggak kenal mereka, dia pasti sudah membatu dan nggak bisa ngomong. Manaka tertawa dengan perkataan Kanae. Dan Manaka nanya mumpung Kanae punya waktu luang, jadi dia ngajak Kanae ngedate bareng. Mumpung mereka nggak punya pengalaman satu sama lain. Jadi mereka pergi ke akuarium, lalu mereka keliling akuarium. Mereka ngobrol dan sangat senang dengan date mereka ini. Mereka berfoto bersama dan bersenang-senang. Tapi Manaka tetap mengingatkan kalau ini demi penelitian film mereka. Dan Kanae hampir ke bawah suasana. Lalu mereka melihat ikan Mendako yang kelihatan lucu. Dan Kanae bilang kalau ikan ini lemah, kemungkinan bakal mati sebentar lagi. Manaka kaget dan Manaka bilang si kecil ini lemah sambil munculnya refleksi dia di kaca akuarium. Kanae keheranan, jadi Manaka mau membicarakan sesuatu yang penting. Jadi Kanae dibawa pergi. Lalu mereka berdua duduk, lalu Manaka bilang kalau dia ini ingin serius membuat skrip film ini agar bisa sangat bagus. Dan Manaka bilang kalau dia bakal berusaha seperti di klub larinya. Kanae bilang kalau Manaka sudah berusaha sebisanya. Tapi Manaka bilang kalau dia terus begini, dia bakal nggak sopan ke Kanae. Itu rohnya kenapa dah? Lalu Manaka bilang bukan cuma Kanae, dia bakal nggak sopan dengan semuanya. Jadi dia harus berusaha dengan sekuat tenaga. Lalu Kanae merenung, alasan Manaka keluar dari olahraga kesukaan dia pasti ada suatu alasannya.
dan dia mengira itu kakinya terluka. Lalu Manaka nanya apa ada masalah. Kanae nggak mau jawab, tapi Manaka mau mendengarkan jawaban Kanae. Dan tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Jadi Manaka langsung lari mengejar malingnya. Lalu malingnya ini songong kalau mana mungkin bisa ada orang yang ngejar dia. Tapi Manaka bisa mengejar malingnya. Dan singkatnya, Manaka berhasil memegang tasnya itu dan maling ini memukul Manaka. Tapi dihentikan sama Kanae. Lalu malingnya bilang, Kanae ini kelihatan seperti bocah yang lemah banget. Tapi di belakang dia bisa melihat Stan The Rock Dwayne Johnson. Selalu dah. Jadi maling itu balikin tasnya dan langsung minta maaf. Lalu Korra yang ditolong sama mereka berdua dan mereka itu berterima kasih ke Manaka dan Kanae. Dan anak ini bilang kalau dia kagum dengan kencangnya lari Manaka dan kerennya pacar Manaka. Lalu Manaka menggoda Kanae kalau Kanae ini dibilangin pacarnya Manaka. Kanae mau membantah, tapi Manaka bilang Kanae itu untuk menemukan pacar sekeren Kanae juga. Dan pas mereka berdua pergi, Manaka bilang kalau Mr. Boyfriend ini cukup keren. Kanae jelas. Dan dia nanya, apa Manaka nggak apa-apa lari sekencang itu? Dan Kanae ini mengira kalau Manaka berhenti lari karena kakinya itu terluka. Manaka bilang kalau bukan itu masalahnya, jadi mereka balik ke kelas mereka. Dan di malam harinya, Kanae merenung apa dia bisa membantu Manaka membuat skripnya. Dan dia dikirimin video pas mereka di akuarium. Dan Kanae menemukan sebuah ide, dan besoknya ide dia adalah membuat film bisu. Jadi mereka bakal menggunakan film romansa pilihan Manaka tapi diubah menjadi film bisu. Sora jelas senang dengan ide Kanae. Yang lainnya juga setuju dengan idenya Kanae. Jadi Manaka bakal mulai membuat skrip barunya karena sekarang dia sudah punya pengalaman langsung dengan Kanae kemarin. Yang lainnya jelas cemburu dan memarahi Kanae. Lalu Kanae yang sudah 2 minggu reuni dengan mereka dan beruntung banget bisa membuat film dengan mereka dan berharap kedepannya bakal makin lancar. Tapi dia malah masuk pas mereka lagi ganti baju. Kanae langsung ditahan sama Kanaho dan Kanaho bilang sekarang Kanae itu sudah dekat dengan banyak cewek, seharusnya dia itu lebih hati-hati seperti di film zombie. Dan Kanae nanya ada apa dengan kostum mereka itu. Kanaho bilang kalau itu untuk film buatan mereka, namanya Assassin Love. Dan plot filmnya itu singkat aja, assassin yang jatuh cinta dengan pria normal, lalu kabur ke pulau terpencil dan hidup bahagia. Dan Manaka yang semangat membuat skripnya berhasil membuatnya dalam 3 hari saja. Dan heroin dalam filmnya itu adalah mantan hot assassin. Makanya pakaian mereka itu begitulah. Tapi Sora merasa kesulitan dan dia itu kepikiran seberapa banyak dia harus ngerapiin bajunya agar kelihatan lebih seksi. Kanae bilang itu nggak perlu, tapi Sora bilang kalau itu perlu. Kanaho marah kalau mereka itu harus berhenti karena adegan begitu bakal bisa sangat berbahaya. Mereka bisa aja di cancel duluan. Sora cuma bisa minta maaf. Kanaho juga bilang seharusnya Kanae dibudain aja karena dia melihat mereka tadi ganti baju. Kanae bilang kenapa pintunya nggak dikunci aja, tapi kunci pintunya rusak dan masang baru bakal nggak bisa karena budget mereka itu ketat banget. Manaka bilang santai aja ke Kanae. Kanaho bilang kalau mereka itu terlalu baik dengan Kanae. Jadi Kanaho bakal memberitahu tentang masa lalu mereka di SMA. Dan Kanaho bilang pas Kanae SMA, dia meminta murid cewek lainnya memakai pakaian renang di sekolah. Kanae membantah kalau dia itu bagian dari perekrutan kontes pakaian renang panas di sekolah. Semuanya jelas kaget dengan kelakuan Kanae. Dan Kanae nanya, bukannya mengangkut masa sekolah itu dilarang. Kanaho bilang kalau dia itu boleh, tapi Kanae nggak boleh. Ya, standarnya aneh. Lalu Kanaho menerima telepon kalau pertemuan mereka bakal berlangsung di sebuah hotel. Lalu Kanaho dan Koyuki bakal pergi berdua ke sana. Dan Kanae pikirannya itu kemana-mana. Jadi dia bakal mengikuti mereka berdua. Lalu mereka berdua bertemu di hotel dengan om-om gendut berkumis. Dan Kanaho mengingat tentang rapat mereka sebelumnya. Dan pas akhir film ini mereka bakal loncat ke laut. Tapi Kanaho bilang membuat film di pinggir laut itu bakal mahal banget. Jadi dia nanya apa ada cara lainnya. Tapi Sora mau syutingnya itu di laut. Kalau nggak di laut dia nggak bakal mau
syuting. Jadi Kanaho bakal menggunakan koneksi dia untuk mendapatkan izin menggunakan penginapan di sekitar pantai. Dan kali ini dia bakal berusaha sekuat tenaga. Tapi sampai sini aja dulu buat alur cerita manganya. Dan gimana nantinya Kanaho menghadapi bos gendut itu? Apakah NTR atau enggak? Apakah dia bakal berhasil atau enggak? Dan kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.